Scroll terus. Ya, di sini ya. Kita sebut aja nama videonya kita video dokumenter karena kita berencana mengambil sebuah video reality. Maka kita sebut video dokumenter. Apa itu video dokumenter? Video dokumenter adalah video yang merupakan presentasi audiovisual yang bersifat non-fiksi dan merekam kenyataan dengan tujuan utama memberikan instruksi, edukasi, dan merekam bukti sejarah. Umumnya berisi fakta dan kenyataan tentang suatu tempat atau orang kejadian pada suatu masa tertentu. Jadi di sini kita bisa mendokumentasikan berbagai kegiatan kita sehari-hari. Misalnya Bapak Ibu berkecimpung di dalam dunia pendidikan, Bapak Ibu bisa melakukan dokumentasi kegiatan harian Bapak Ibu di dunia pendidikan, misalnya pada saat belajar, pada saat membimbing para siswa di dalam ruang kelas, pada saat memberi pelatihan, tentunya dengan mengikuti metode pengambilan gambar yang baik dan benar. Supaya apa? Supaya hasil gambar yang nanti dihasilkan bisa dimengerti oleh para pemirsanya dengan baik. Terus Mas Bang, kelebihan dan kekurangan kita menggunakan kamera smartphone dan kamera profesional ya. Pertama di soal ukuran, tidak semua kamera smartphone itu punya ukuran yang baik. Mungkin pada kamera Bapak Ibu hanya sampai di high definition, tapi banyak sekarang ponsel-ponsel yang juga sudah memenuhi standar di broadcast dan berkualitas full high definition 1080. Kelebihan dari smartphone ini adalah dia fleksibel. Jadi kapanpun Bapak Ibu mau mengambil gambar itu bisa langsung diambil. Seperti sekarang ibu di depan ini ya, misalnya tiba-tiba ingin ngambil gambar gitu, bisa langsung mengeluarkan ponsel terus diambil. Fleksibel ya. Apa kekurangannya dari kamera-kamera smartphone? Biasanya soal pencahayaan. Jadi pada saat kita mengambil video menggunakan smartphone, biasanya kita membutuhkan cahaya yang cukup agar gambar yang dihasilkan nanti bisa baik ya. Terus kecepatan, sama tadi cepat. Pada saat kita butuh mendokumentasikan suatu hal, suatu peristiwa, misalnya ada kecelakaan gitu, kita lagi di jalan, kita tinggal mengeluarkan ponsel kita, merekam kejadian. Berbeda kalau kita menggunakan misalnya kamera profesional, misalnya kamera mirrorless atau DSLR, kita perlu setting segala macam ya, sehingga momennya mungkin sudah hilang gitu. Itu kelebihan dari kamera smartphone yang digunakan untuk dokumentasi. Kekurangannya kemampuan perekaman gambar, sensor tadi saya bilang tadi kurang, kualitas gambar mungkin kurang, terus kestabilan gambar. Biasanya ponsel yang Bapak Ibu gunakan itu rata-rata tidak mempunyai stabilizer. Stabilizer itu daya redam ya. Daya redam pada saat Bapak Ibu bergerak itu atau begini, ya akan terasa sekali goyangannya itu. Kemudian pada saat kita merekam, kemudian kita lihat hasilnya, itu biasanya sakit di ini kita, di mata kita ngelihatnya itu. Oh gini ya. Tapi ada tekniknya supaya kita bisa menggunakan smartphone walaupun tanpa stabilizer itu dengan baik. Nanti saya jelasin ya. Terus untuk memproduksi sebuah video dokumenter, kita sebut tadi video dokumenter ya. Selain kita memerlukan alat perekam, di sini kita sebut smartphone.
kita juga membutuhkan tripod untuk menghasilkan gambar agar stabil. Terus kita butuh mikrofon. Di masing-masing kamera sudah ada internal mikrofon biasanya, tapi dia sifatnya bias natural sound. Jadi apapun yang terekam oleh kita, dia akan tertangkap semuanya di kamera internal si smartphone itu untuk mencapai kualitas audio yang lebih baik. Akan lebih bagus jika kita menggunakan external mic. Itu banyak dijual di toko-toko dengan harga variasi ya. Terus yang selanjutnya lighting. Tadi saya bilang smartphone itu kekurangannya adalah pencahayaan. Jika pencahayaannya kurang jangan jelek, tapi bisa dibantu dengan pencahayaan tambahan, lighting tambahan. Terus yang selanjutnya stabilizer. Kekurangan smartphone adalah dia tidak punya stabilizer, tapi bisa kita akali dengan menggunakan tambahan stabilizer di smartphone kita. Misalnya gimbal, kalau ibu-ibu senang ini ya, bapak-bapak ibu-ibu senang pengambilan gambar. Terus pernah lihat orang menggunakan kayak tongsis gitu, dia bergerak begitu, itu stabilizer sebetulnya. Dia meredam pergerakan sehingga halus pergerakannya. Oke, lanjut Mas Rel. Dasar-dasar tata kamera dan pencahayaan yang perlu harus kita tahu. Ini ada jenis. Jadi kalau kita ngambil gambar itu kita harus tahu pencahayaan dulu. Kita mau pakai pencahayaan apa nih? Pencahayaan alam. Itu bisa kita lakukan pada saat misalnya kita melakukan dokumentasi, produksi, pengambilan gambar di luar, di outdoor. Kita bisa menggunakan natural lighting. Kalau di dalam ruangan seperti ini, mungkin kita perlu dibantu dengan pencahayaan artificial light. Bisa dengan lampu seperti ini. Ya, terus lanjut. Nah, tata kamera. Ini juga penting dalam proses pengambilan video audiovisual ya. Jadi kalau Bapak Ibu selama ini saya yakin semua yang punya smartphone sudah pernah melakukan aktivitas merekam video ya. Entah itu untuk dokumentasi pribadi, acara keluarga di rumah gitu loh. Cuman mungkin sebagian ada yang sudah mengerti tata cara pengambilan gambar yang bagus sehingga nanti menghasilkan hasil juga bagus. Ada juga yang belum tahu gitu loh. Secara teori cara pengambilan gambar itu ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada wide shot. Wide shot ini adalah pengambilan gambar dengan cara menempatkan objek-objek di dalamnya secara menyeluruh. Jadi kelihatan seluruh objek itu terangkum di dalam yang nomor 1 ya. Terangkum di dalam satu frame. Dalam satu frame. Tapi dia kelihatan kecil-kecil ya. Tapi terangkum semuanya. Itu namanya wide shot. Kemudian long shot hampir sama dengan wide shot. Dia kecil-kecil. Cuma dia lebih ke tengah ya. Mid shot itu hampir sama dengan long shot. Hanya posisinya separuh daripada long shot. Misalnya Mas Indra mungkin bisa kasih contoh ya di gambar ini ya. Ada ini nggak gambar ini? Om Indra bisa kasih HDMI-nya kita pinjam sebentar ya, biar gampang. Coba ya, sambil jalan. Ambil aja yang itu.
cepat aja. Ini teman saya namanya Mas Indra Isbianto. Beliau adalah videografer senior, dulunya aktif lama sebagai penanggung jawab produksi di TV lokal Batam TV, juga pernah aktif di TVRI, sekarang bergabung di rumah produksi. Ayo kita contohkan ya. Bisa masuk. Oke, kita ambil long shot ya. Long shot, Om Indra, coba long shot dia mana? Long shot ini dalam satu frame kelihatan objek ini adalah bapak ibu semuanya nih. Kelihatan kecil-kecil ya, kecil-kecil, tapi kelihatan semua. Itu namanya long shot. Kemudian kita coba ke middle shoot. Middle shoot tinggal kita majukan. Nah, ini middle shoot dengan posisi yang sama, objek yang ada di dalam frame akan terlihat sedikit lebih besar daripada long shoot tadi. Ini namanya medium shoot. Kemudian close up. Mungkin Indra ambil satu objek atau dua objek. Om Indra tahu ibu-ibunya. Ini adalah long shoot ya. Long shoot berarti dia kamera mengambil gambar objek. Di sini objeknya adalah ibu berbaju hijau dan ibu berkerudung biru ya. Ini adalah objeknya dari long shoot tadi yang awalnya. Ini long shoot. Oke. Kemudian ada pengambilan gambar lagi. Itu adalah pengambilan gambar berdasarkan jarak ya. Terus ada juga pengambilan gambar berdasarkan pergerakan. Kita biasa kalau di produksi itu mengenal ada namanya pan kiri atau pen kanan, left pen atau right pen gitu. Left pen itu adalah pergerakan gambar dari kiri ke kanan, betul ya Om Indra ya? Bergerak dari objek ke arah kiri itu pen kiri. Coba Om Indra dicontohkan pen kiri itu seperti apa? Loh, habis, putus. Nah, ya jadi pen kiri adalah pergerakan kamera dari satu titik awal kemudian ke titik lainnya ke arah kiri. Oh, saja. Itu namanya pen kiri. Begitu juga dengan pen kanan. Pen kanan adalah pergerakan kamera dari objek awal ke arah kanan. Itu namanya pen kanan. Ini saya bisa jelaskan apa maksud dari pergerakan-pergerakan ini ya. Oke, itu tadi ya pen kiri, pen kanan. Terus kita juga mengenal gambar berdasarkan pergerakannya adalah tilt up, tilt down. Tilt up itu artinya pergerakan tilt up, pergerakan gambar dari bawah ke atas. Tilt up, dia naik ke atas. Coba, itu dia. Nah itu tilt up, sampai di posisi tertentu dia berhenti. Oke, tilt down adalah kebalikannya. Dia bergerak dari objek utamanya di atas, kemudian ke bawah. Itu tilt down. Terus ini pergerakan yang terakhir ini yang saya jelasin adalah pergerakan yang biasanya sangat disukai oleh para YouTuber. YouTuber itu suka pergerakan seperti namanya tracking.
tracking up, tracking down. Jadi kalau tracking up tuh pergerakan kamera dia berjalan mendekati objek. Coba Om Indra, misalnya objeknya ibu ini ya. Kita sampelnya ini. Tracking up. Coba Om Indra. Oke. Mati Om. Oke, tracking. Ini ya. Oke. Megawati sama Bu Uci. Kalau dia mundur, itu kebalikannya, tracking juga dia. Nah, Megawati sama Uci. nah gitu. Kita balikin lagi ke tadi. Bapak Ibu, tadi dari beberapa jenis pergerakan kamera, semuanya memiliki maksud ya. Jadi setiap pergerakan, setiap pengambilan gambar yang Bapak Ibu lakukan dalam sebuah teknik audiovisual itu harus memiliki motivasi. Jadi tidak bisa Bapak Ibu, kalau secara teorinya Bapak Ibu tidak bisa menggerakkan alat smartphone Bapak Ibu secara sembarangan tanpa motivasi. Jadi misalnya kita pakai handphone ya, begini, terus Bapak Ibu seringnya begini ya, ngambil gambar begini, terus lagi direkam nih, record gitu, terus atau Bapak Ibu melirik sebelah situ ada yang menang, Ibu langsung begitu tuh. Terus lagi ngambil begini, atau ada yang manggil, dia lagi di situ. Ya, betul ya? Nggak boleh, secara teori nggak boleh. Dia harus pasti. Karena apa? Yang akan menyaksikan video hasil record dari Bapak Ibu bukan hanya Bapak Ibu aja, tapi bisa jadi teman-teman Bapak Ibu. Bisa jadi kalau Ibu upload itu di YouTube nanti, ya bisa jadi nonton sama sekali nggak kenal sama Bapak Ibu. Tapi begitu dia lihat gambar Bapak Ibu seperti itu, nanti dia maki-maki dia. Ini gambar apa nih kata dia gitu. Jadi sebaiknya pergerakan itu harus selalu dengan motivasi. Misalnya gini, kita bisa bergerak. Tadi seperti saya bilang, pen kiri atau pen kanan misalnya gini. Saya ingin motivasi saya menggerakkan kamera ke kiri adalah ingin menggambarkan situasi di dalam gedung ini. Misalnya ya. Jadi saya bergerak, saya ngambil gambar posisi awal dari ibu yang dua berbaju biru ya. Kemudian saya sudah ukur bahwa pergerakan saya akan berhenti nanti di bapak yang berbaju batik biru, misalnya gitu ya. Saya udah ukur nih. Jadi saya bergerak begini, saya rekam, kemudian saya bergerak. Begitu sampai di bapak batik biru, saya stop, saya matiin. Saya punya motivasinya. Saya bergerak, saya ada motivasi gitu. Terus kita bisa bergerak tilt up gitu ya. Tilt up, bergerak kamera dari bawah ke atas gitu ya. Apa motivasinya? Bapak Ibu harus punya motivasi menggerakkan kamera itu. Misalnya Bapak Ibu ingin agar yang nonton video Bapak Ibu itu tahu tentang sesuatu objek yang direkam. Misalnya Bapak Ibu ingin memperlihatkan ketinggian gedung ballroom ini. Jadi Bapak Ibu ngambil dari bawah gini, stop. Jadi pada saat bergerak ini, apapun kejadian di sekitarnya, ya abaikan dulu gitu. Jangan begini, begitu gini, bu, ya gitu kan. Nggak boleh gitu loh. Oh gini, bu makan dulu, oh iya, sini dia gitu kan. Ini masih rekam gitu loh, nggak boleh. Jadi harus punya motivasi. Ya kita lanjut ya. Terus tadi udah tata kamera pergerakan sudah, terus yang lain. Ini dia. Dalam sebuah produksi film video dokumenter kita biasanya mengenal error. Ini sebutan dalam produksi ya. Error ini adalah gambar utama dalam sebuah
film atau dokumenter, dalam film biasanya gambar karakter yang berbicara. Saya begini, saya rekam, motivasi saya nggak ada yang lain tuh. Saya cuma mau ngerekam ibu berdua gini, ibu ngobrol. Apa kabar ibu? Baik. Yang ada di dalam sini adalah ibu berdua, ibu berbicara, ya. Ibu tinggal di mana? Di rumah cendana, misalnya. Lagi ngapain ibu? Ini tetap gini nih, diam aja dia. Dia nggak bergerak, tapi yang bergerak adalah ibu berdua yang berbicara. Jadi ada objek yang berbicara, itu error. Terus yang kedua adalah B-roll. B-roll adalah gambar pelengkap atau suplemen. Biasanya kalau di kami biasanya sebutnya footage. Dalam film biasanya adalah adegan action. Misalnya ada suatu kejadian misalnya gini ya. Gambar saya nggak bergerak nih, tapi ada satu kejadian menarik misalnya ya, mohon maaf ya. Misalnya ada kejadian kameramen saya ini jatuh gitu kan. Kamera jatuh gelubuk gitu. Kan ada bunyinya tuh. Saya tetap posisi begini, saya rekam kejadian itu. Jadi dia nggak berbicara, tapi ada kejadian yang menarik dengan suara yang saya ambil itu B-roll. Bukan orang berbicara, tapi sesuatu yang menarik dengan audiovisualnya gitu. Itu B-roll. Terus selanjutnya ini adalah kita masuk. Tadi setelah kita mengenal cara-cara pengambilan gambar, baik secara pergerakan ya. Sekarang kita coba mereka-reka gimana sih cara membuat sebuah produksi dokumenter yang sistematis. Maksudnya nggak hanya kita keluarin kamera terus kita rekam-rekam gitu ya. Itu secara teknis itu ada tiga tahapan yang harus kita ikuti. Yang pertama praproduksi, yang kedua namanya produksi, yang ketiga adalah pasca produksi. Apa itu praproduksi? Om Nana bisa terus. Nah, praproduksi ini adalah di mana seorang filmmaker atau YouTuber lah kalau sekarang ya katanya yang lagi ngetren ya, merencanakan tentang video apa yang mau diambil, temanya apa yang mau diambil dari itu direncanakan semua di praproduksi. Di situ juga direncanakan targetnya berapa nih nanti filmnya jadinya. Untuk hasil jadi video ini setelah melalui proses syuting ya, misalnya kita targetkan hasilnya 5 menit nanti itu berarti kalau 5 menit kalau di standar produksi, kalau di produksi BBC itu lembaga media Inggris ya, saya pernah dapat pelatihan dari sana. Mereka punya standar 9:1. Jadi kalau misalnya kita punya target produksi kita nanti hasil video kita adalah 5 menit, berarti kita harus punya bahan kali 9, 1:9. Berarti kita harus punya bahan video itu sekitar 45 menit. 45 menit dia akan jadi hasil akhir 5 menit. Tapi kalau saya di Batam TV karena terlalu tinggi standarnya 9:1 gitu. Jadi saya cuma menerapkan 3:1. Jadi kalau teman-teman produksi kalau di Batam TV itu punya target produksi 10 menit gitu ya. Berarti mereka harus punya bahan visual itu sekitar 30 menit kali 3. Cuma kali 3. Terus masih tadi di atas Om. Kita juga perlu membuat shoot list. Apa itu shoot list? Shoot list adalah daftar daftar gambar-gambar yang rencananya akan kita ambil. Jadi kita punya bayangan di dalam kepala kita, kita mau ngambil apa nih soal pelatihan ini? Pelatihan apa nih ya? Batam Digital Camp ya? Batam Digital Camp. Kita mau ngambil temanya Batam Digital Camp. Videonya seperti apa ya? Saya mau ngambil video untuk trailer aja lah, untuk video trailer aja lah, 5 menit. Berarti saya harus punya gambar sedikit video di awal sebelum acara dimulai, pada saat acara dimulai,
Saya butuh gambar pada saat acara dimulai, butuh gambar para peserta, saya butuh gambar Pak Warsita tadi yang lagi pidato, saya butuh gambar Pak Kurniadi tadi yang lagi menyampaikan ini kata sambutan, sedikit-sedikit aja. Terus saya butuh keterangan mungkin dari peserta-peserta nanti. Terus yang terakhir mungkin pada saat bubaran nanti ya, itu. Jadi kita punya shortlist yang sudah kita rencanakan. Terus yang kita mungkin bisa lihat shortlist ya. Coba Om Noel, ada sampel shortlist sama skenario yang sampel itu. Yang shortlist. Nah ini adalah sampel shortlist dari sebuah produksi, apa nih saya kurang jelas ya. Gede dong. Sedikit lagi, lihat sedikit. Nah, oke. Ini shortlist dari sebuah film pendek. Saya pernah bikin sebuah film pendek untuk dia durasi akhirnya itu cuma 7 menit gitu. Setting lokasinya di dalam ruangan aja, di dalam rumah sakit. Jadi seluruh pengambilan gambar di dalam rumah sakit. Kebetulan waktu itu rumah sakit yang saya pakai di rumah sakit BP Batam. Jadi ini shortlistnya. Ini satu ini maksudnya interior di dalam ruangan ya, itu interior di ruang konsultasi dokter kandungan. Shortlist M1. Jadi di sini dia sudah menjelaskan wajah close up Azizah ini si talentnya sedang berbaring bla 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 bla. M2 insert dari si talent, terus ke atas, terus naik. Terus shoot 2-nya. Cam 1 master, kamera mengambil dari bawah mengarah ke wajah dokter. Kebetulan talentnya namanya Dokter Wahyudi waktu itu. Terus cam 2-nya insert dari ke monitor USB di situ. Jadi kira-kira gambarannya ada seorang talent wanita sedang memeriksa kandungannya di dokter kandungan SPOG. Jadi kita ngambil begini modelnya. Oke, yang satu lagi. Ini story yang shortlist. Yang shortlist tadi. Siapa itu? Habis. Gak ada. Oke, balik lagi. Baik. Presentasi tadi, Om yang tadi, yang awal tadi, yang materi tadi, materi presentasi tadi, Ubi Mega, ya, terus sampai sukses tadi, praproduksi ya tadi ya, terus oke, terus ini contoh script video yang bisa kita bikin. Shortlistnya tadi ini, terus naik atas lagi ini dia, ini shortlist juga. Jadi kita sudah merencanakan sebelum kita memproduksi, kita sudah membuat shortlist seperti ini. Pantai, wide shot, pohon kelapa, full shot, medium shot, anak-anak bermain di pantai, wide shot, medium shot, close up, ekspresi, ada nelayan bekerja gitu. Oke, terus ini storyboard. Storyboard ini bisa kita buat, bisa juga kita abaikan. Kalau cuma untuk mengambil sebuah dokumen biasa, kita abaikan aja storyboard. Storyboard biasanya kita pakai untuk kita misalnya mau buat film pendek atau film-film layar lebar, kita butuh ini storyboard. Terus, nah tahap kedua adalah produksi. Setelah kita menyiapkan semua
tema kita sudah punya, showcase kita sudah punya, gitu ya. Kita mulai masuk ke tahapan kedua, tahapan produksi. Kita pergi ke lokasi, gitu ya. Di tahap ini produksi dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan di tahap pertama tadi, praproduksi. Oke, terus, nah di dalam produksi ini biasanya kalau dalam sebuah dokumenter kita ada beberapa, dia tidak bisa bekerja sendiri, kecuali untuk amatir ya. Dia jadi videographer, dia jadi editornya, dia jadi sutradaranya juga boleh. Tapi kalau untuk yang lebih profesional, sebaiknya kita memiliki tim kerja seperti ini minimal. Ada produser, ada sutradara, ada penata kamera atau videographer, ada penata suara, dan ada penata cahayanya minimal. Terus lanjut Om. Terus pasca produksi. Jadi setelah bahan kita ambil di lapangan tadi, kita dapat banyak visual itu, kita masuk ke tahap pasca produksi. Apa ini tahap pasca produksi? Tahap pasca produksi adalah tahap penyuntingan. Jadi di mana semua bahan dikumpulkan, buncit-buncit dikumpulkan, kemudian dikelola oleh seorang editor video. Dia bekerja setelah produksi dilaksanakan. Terus, nah di dalam pasca produksi ini misalnya Bapak Ibu atau adik-adik ya punya ketertarikan di dalam dunia audiovisual, ini perlu mengerti istilah-istilah dasar dari teknik penyuntingan. Ada yang namanya timeline. Kalau pernah buka software atau aplikasi video editor, mungkin akan mengenal istilah-istilah seperti ini. Ada timeline, ada voice over atau VO, ada transisi atau transition, ada montage, ada fade in gitu. Aplikasi atau software yang biasa digunakan untuk menyunting itu tidak hanya di komputer ya. Zaman makin canggih, kita juga bisa melakukan proses penyuntingan dari ponsel. Banyak sekarang pengembang yang memberikan aplikasi-aplikasi mulai dari yang gratis sampai yang berbayar, dan kita bisa mengerjakan semua dari ponsel. Gitu. Apa kalau ditanya ke saya, apa kira-kira aplikasi sunting yang baik? Menurut saya semua baik, tapi pasti ada plus minusnya ya. Kalau saya lebih suka misalnya pakai VN atau pakai InShot, karena itu menarik. Dia walaupun gratis, dia nggak ada tanda air. Jadi kita bisa menyunting itu seperti seorang profesional, walaupun kita menggunakan perangkat smartphone. Gitu. Kelebihan lain, kalau awalnya bahan kita ambil di ponsel, kemudian kita melakukan proses sunting pasca produksi ini di ponsel juga, kita tidak perlu memindahkan bahan kita ke tempat lain, masih tetap ada di ponsel, kemudian kita kerjakan di ponsel dengan aplikasi sunting yang kita pilih. Banyak yang bisa kita pakai, ada InShot, ada PM tadi, ada Filmora Go, ada KineMaster ya nggak salah, KineMaster macam-macam ya. Terus lanjut ke atas. Habis ya. Oke. Sampai disunting seperti ini. Ada pertanyaan? Oke. Silakan Ibu. Om Indra bisa dibantu? Ibunya? Kasih. Di sini kita sama-sama belajar ya. Sama-sama belajar. Saya mungkin praktisi mengerti lebih banyak dari ibu, tapi secara penyampaian mungkin lebih ibu-ibu sebagai guru ya, tenaga pengajar mungkin lebih fasih menyampaikan ilmu daripada saya gitu. Tes ini aja.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Sekolah Penggerak PAUD TK Sabila Batam Center. Terima kasih Pak, luar biasa untuk acara ini. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa ya.